Dan kalau udah sukses, ngapain bikin buku? Oke, guys, tadi malam barusan saya dapat komen banyak banget di YouTube saya. Kita berdiskusi ya, cukup menarik ya. Simpelnya adalah dan kalau udah sukses, ngapain bikin buku? Oke, ini pertanyaan yang dilemparkan sebenarnya macam-macam tadi malam ya di video YouTube saya. Anda bisa cek di video saya yang jangan buat resolusi tahun 2021. Jadi ini cukup menarik ya, statement kayak begini. Saya pengen menyoroti teman-teman di sini. Ini pernyataan yang belakangan ini sering banget muncul gitu. Pertanyaan saya simpel banget. Dan kalau sudah sukses, ngapain bikin buku? Jadi seolah-olah kalau orang sukses itu nggak boleh bikin buku. Itu satu. Berarti kalau Anda datang ke toko buku, di Indonesia ada Gramedia, ada toko buku Gunung Agung dan sebagainya, berarti penulis semuanya itu nggak sukses. Iya kan? Ini logik. Ini saya mau membreakdown dari sisi logiknya dulu aja. Dan kalau sudah sukses, ngapain bikin buku? Berarti yang bikin buku ini pada nggak sukses semua dong kalau gitu. Nah terus kalau novelnya Harry Potter tuh gimana tuh ceritanya tuh? Dia sukses karena buku malah. Ya, jadi oke, ini mungkin bisa dari banyak perspektif ya. Tapi intinya adalah dia kemudian mengatakan kalau mau bandingin aja dengan orang-orang sukses kayak Elon Musk yang sekarang terkaya di dunia gitu, nggak bikin buku juga, Microsoft nggak bikin buku juga, toh bisa sukses, yang penting produknya bagus. Jangan salah di sini teman-teman, jangan salah. Saya pengen membreakdown video ini dari banyak sudut pandang sebenarnya. Jadi Anda bisa dapat gambarannya lebih luas lagi, tidak sekedar hanya mengatakan bahwa kalau sukses ngapain bikin buku, oke? So untuk Microsoft teman-teman, untuk Microsoft kita lihat nih. Microsoft itu jualannya waktu di awal banget itu jualan operating system, MS-DOS. Habis itu jualan MS Office ya, Microsoft Office dan sebagainya. Well, mungkin Microsoft tidak menulis buku, saya nggak tahu, saya nggak ngikutin gimana. Tapi ingat, dia berjualan B2B. Jadi MS-DOS itu dijualnya ke IBM. Jadi di license ke IBM bahwa semua operating system yang diluncurkan bersama dengan komputer IBM itu adalah milik Microsoft. Itu pertama. Dan IBM adalah salah satu company yang terbesar pada waktu itu. So ini adalah konsep yang saya jelaskan di DML sebagai Dream 100. Bill Gates hanya cukup deal with IBM. Sementara waktu deal aja dia belum punya MS-DOS-nya loh. Dia deal dulu loh. Jualan apa tuh? Ya, right. So dia deal dulu, baru dia nyari ke orang lain lagi. Bukan dia yang bikin. Dia beli softwarenya dari orang lain. Saya lupa harganya berapa. Tapi yang pasti dia abis itu ada programmer, nggak laku, diambil, dibikin sama dia, dijual. Tapi dealnya dengan IBM adalah ketika nanti Microsoft ini memberikan update kepada MS-DOS-nya, IBM harus memberikan izin bahwa customer boleh membeli upgrade-nya lewat dia. That's insane, man. Jadi distribusinya dibangun sedemikian besar dulu, baru habis itu dia jualan ke sana semua. Itu yang pertama. Kedua, Anda diajarin komputer di mana? Di sekolah kan? Saya ingat waktu dulu saya belajar pertama di sekolah, di SMP. Sekarang mungkin udah SD udah belajar. Yang intinya adalah selain dia memberikan jaringan luar biasa banget, sekarang kan cuman kalau nggak Apple, Microsoft gitu kan, dimasukin ke kurikulum sekolah, men. Can you imagine that? Nggak cuman jualan buku, langsung dimasukin kurikulum sekolah. Ini lebih gila lagi, karena langsung masuk ke sistem edukasi di mana semua orang harus belajar yang sekolah. Kalau nggak sekolah pun dituntut. Sekarang zaman digital, masa nggak bisa komputer? Ada kursusan. Jadi edukasi, kuncinya di sini edukasi. Jadi pegang baik-baik teman-teman, edukasi market. Karena tanpa edukasi market berarti kan tidak ada penyerapan dari produknya dia. Jadi jangan dipikir seperti bahwa kalau sudah sukses ngapain jual buku. Buku adalah salah satu media edukasi. That's it. Ini dulu yang harus saya pegang. Buku itu media edukasi. Kalau nggak media edukasi apa? Orang beli buku ngapain? Belajar. Ya kan? Pengen tahu dan belajar. So, kalau pengen tahu dan belajar itu adalah proses edukasi. Maka buku adalah sebuah sebuah media untuk mendeliver informasi. That's it sebenarnya. Guys, ini perlu dipahami dulu. Nah, kemudian perspektif. Kita ngomong perspektif sekarang. Kenapa selalu yang diadres adalah penulis bukunya? Kalau sudah sukses, ngapain lu nulis buku? Yang diadres kan yang penulis bukunya nih. Kenapa nggak dipikirin marketnya? Market itu tidak suddenly tiba-tiba mengerti Microsoft loh. Tidak suddenly mengerti komputer loh. Dia harus diedukasi, Ben. Nah, media termurah untuk edukasi saat ini ya, kalau nggak YouTube kayak begini, ya buku. Gitu. Kalau Anda bilang, kalau ada YouTube ngapain pakai buku? Ya udah, Anda suruh tutup aja tuh Gramedia, Gunung Agung semuanya. Nggak bisa juga kan? Kan ada orang yang ada orang suka baca, ada orang suka nonton. Kan itu terserah gitu. Ada orang seneng dengerin Spotify.
lagu, ada orang seneng Netflix, kayak saya lebih seneng Netflix daripada Spotify. Itu kan preferensi. Masa kalau ada Netflix udah tutup aja namanya ini radio gitu, tutup aja gitu. Ya nggak bisa kayak begitu dong. Itu kan terserah yang marketnya. So, perspektif guys. Kalau Anda cuma mikirin bahwa jualan buku hanya untuk memperkaya diri, that's egois. Karena selalu saya ngajarin, kalau Anda follower saya lama, di subscriber di YouTube saya lama, saya selalu bilang Pak, market, ngomongin market, mikirin market, terobsesi sama market. Market maunya apa? Kalau maunya YouTube, ya kasih YouTube. Makanya saya punya 600 video plus di YouTube. Tapi saya masih punya buku lagi. Karena apa? Ada orang-orang yang mau beli buku. Kayak mereka mau belajarnya lewat buku. Bisa disimpan. Kalau ada bisa dilihat lagi gitu. Jadi mikirinnya tuh market. Market tuh diedukasi seperti itu. Oke, itu. Nah, kemudian saya ambil perspektif yang berbeda lagi ya. Jadi supaya Anda paham di sini. Kalau orang tidak mengerti produk Anda, ini ketika Anda punya toko konvensional. Ketika Anda punya toko konvensional, Anda buka di mall dan sebagainya. Ketika orang tidak mengerti produk Anda harus edukasi. Caranya gimana? Anda sebar brosur. Anda di mall, Anda di depan elevator, di depan lift, buka pintu, ting, langsung kasih sebar brosur. Alright? That is education. Nah, sekarang dari perspektif bisnis, karena balik lagi, I'm a digital marketer strategist guys. So, dari sisi bisnis saya harus mikirin. Kalau saya sebar brosur, berapa umur brosur? A few minutes, a few seconds. Anda terima brosur, Anda baca, interesting, oke, Anda datang ke tempatnya, Anda datang ke tokonya, Anda datang ke booth-nya, or kayaknya enggak deh, buang lipat tempat sampah. In a few seconds. Jadi umur dari edukasi di brosur, itu cuma pendek banget, tapi biayanya, Anda sebagai pemilik bisnis yang nanggung. Anda udah cetak kayak, oke, sehari kita harus bagi 3.000 brosur. Every single day gitu kan. Apalagi weekend kita harus cetak 5.000 brosur. Ini berapa teman-teman? Kalau dikali jumlah cabang mall Anda. Misalkan Anda buka di toko di sini, di sana gitu kan. Anda cetak itu. Itu biaya terus loh. Ya, jadi waktu saya buat majalah untuk edukasi dulu, zaman dulu bikin majalah, saya juga kayak begitu. Anda bisa cek deh majalah saya, Sportindo Magazine, cari di Google. Saya udah bikin kayak begitu, saya bagiin gratis. Dan itu biayanya tuh kayak ratusan juta. Karena satu majalah itu sekitar zaman itu 7.000-an kali ya. 7.000 sampai 10.000. Kita cetak selalu kayak 10.000 eksemplar. Belum distribusinya, pengiriman dan sebagainya. Itu udah 70 sampai 100 juta teman-teman. Per bulan hanya untuk bagi-bagi. Ya, bagi-bagi kayak gitu. So, saya udah pernah ngelakuin kayak begitu. Bagi gratis, ya kan bisnisnya sukses nih. Ya udah bagi gratis aja. Saya udah pernah ngelakuin. Tapi tidak menarik sebagai kalau kita membicarakan tentang financial report di situ bahwa biaya buku ini gede banget ya segini ya. Ongkos marketing, budget marketing. Terus saya kan belajar ya, marketing kan belajar ya. Itu saya melakukan itu di tahun 2004 2005 teman-teman. Jadi udah kayak 16 tahun yang lalu. Terus saya kan lama-lama ilmu saya kan juga bertambah. Ya jadi ketika ilmu saya bertambah, saya belajar satu hal, yaitu ada namanya SLO. Ya. SLO. Ini saya tulis di sini. SLO itu apa? Self liquidating offer. Oke. So, yang disebut self liquidating offer adalah gimana caranya kalau saya melihat laporan keuangan di bisnis saya, biaya 100 juta ini yang tiap bulan saya keluarkan untuk edukasi market bisa menjadi income, bukan menjadi cost. Jadi harus pindah. Gimana caranya? Oke, berarti kita harus membuat orang yang membayar, bukan kita yang membayar. Kan dipindahkan ini kan. Ini bisnis model, teman-teman. Makanya saya tekenin banget kan. You have to understand business model. Why? Supaya ngerti pemahaman kayak begini. Oke, so kalau saya sebar brosur, maka saya membayar. Maka kalau misalkan ini bisa dibuat orang membayar brosurnya, maka kan saya jadi lebih untung. Karena saya memiliki budget lebih untuk melakukan Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads. Karena Anda butuh duit loh buat ngelakuin itu semua. Maka kita menciptakan namanya self-liquidating offer. Sebuah penawaran edukasi di mana biayanya akan dari si customer. Maka brosur nggak mau dong orang dikasih brosur. Lu bayar dong ini brosur kayak gini. Impossible. So, kita harus naikin value-nya. Ya, kita harus naikin value-nya. Value dari si brosur tadi dibuat jadi apa? Sehingga orang mau beli dan bayar. Maka dibuat jadi buku. Maka orang akan teredukasi. Nah, ini mungkin Anda tidak paham ketika Anda tidak menjual barang-barang yang membutuhkan edukasi. Nah, di sini kita ngomong, makanya ini agak panjang ya guys. So, kalau Anda jualan barang yang tidak membutuhkan edukasi, Anda masuk di ranah red ocean. Ya, jualan baju ya nggak perlu edukasi lah. Yang penting model selesai. Kan nggak bisa dibilang kayak, dan jualan Hermes kok nggak perlu bikin buku kok. Oh, belum tentu. Hermes juga bisa masuk di majalah, men.
Dia pakai buku orang lain, nggak bikin sendiri, tapi masuk ke buku orang lain. Dia masuk di majalah-majalah dan people still buy magazine. Jangan salah ya, magazine masih ada. Kalau orang nggak beli, nggak butuh magazine lagi, udah tutup semua majalah. Bahkan Apple aja punya namanya Apple News Plus, kumpulan magazine. So, kalau nggak bisa bikin buku sendiri, kita akan masuk ke buku orang lain, gitu aja. Tapi kalau bisa bikin buku sendiri, ya why not? Right? Jadi bikin media sendiri, kayak Oprah deh. Oprah bikin network sendiri, Oprah Network namanya. Dr. Oz dan sebagainya masuk di dalam Oprah Network. Karena Dr. Oz nggak punya sendiri. Pertama as a guest speaker, lama-lama dibuatin channel sendiri di Oprah Network. Kan gitu. That's the strategy. So, you have to understand the business model secara lebih lengkap. Nah, self-liquidating offer adalah gimana caranya Anda bisa menjual edukasinya, informasinya, Anda jual. Supaya apa? Ketika orang beli, Anda mendapatkan sedikit margin, at least nutup biayanya itu, sama margin ini Anda bisa pakai untuk ngiklan. Sehingga Anda bisa membesarkan market. So the idea of creating books sebenarnya dari sudut pandang saya as a businessman and digital marketer, maka buku adalah Anda membuat market. Kalau saya selama ini kan bilangnya adalah, oke, temukan market. Memang itu step paling gampang, teman-teman. Jadi kalau Anda belajar di list building mastery dan proses nemuin market aja setengah mati, ini level berikutnya, yaitu creating the market. Can you create the market? Nemu aja susah, apalagi mau create gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak ada masalah. Oke, marketnya perlu di-create, kita create. Kalau marketnya ada, kita perlu nemuin, kita temuin. Itu level lebih ini lagi. Jadi makanya ketika Anda belajar di LBM, kita ajarin dari dasar banget, yaitu bahwa market itu harus ditemukan dulu. Diedukasi ringan lah ya, dikasih tahu produk Anda dan sebagainya, pakai copywriting dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kayak saya harus bikin Tribelio, ya saya harus bikin buku. Tapi kalau saya jualan Bonels, saya nggak perlu bikin buku. Kan beda kan, bonus orang udah tahu aromaterapi, tapi Tribelio orang nggak ngerti list building. Anda tahu nggak list building? Masih kayak apa ya gitu kan, masih kayak konsepnya apa ya. That's why we need a book. So, buku itu memperluas market. Karena buku saya tahu-tahu laku hampir 10.000 buku. Berarti tiba-tiba saya punya 10.000 market yang di kepalanya ada list building. Yang sebelumnya nggak ngerti sama sekali apa itu list building. So, building the market, creating the market and demand. Ini strategi dari buku. Nah, berikutnya adalah value ladder. Ini saya tulis lagi di sini ya, value ladder. Ini sudah saya bahas di buku di video saya yang sebelumnya, value ladder. Ketika step by step Anda belajar dari Tribelio. Kalau Anda mau gratisan, Anda bisa datang ke YouTube saya, 600 video men, abisin aja ya. Habis itu kalau mau tahu konsepnya, tapi belum ready untuk komitmen, untuk take action, untuk bayar kelasnya dan sebagainya, ya Anda pakai buku. It's very cheap, right? Anda pakai buku, Anda belajar, ngerti konsepnya, mau action. Kalau Anda bilang kayak, Dan, aku nggak perlu buku, aku langsung action aja. Ya nggak apa-apa. Buat saya itu akan lebih keren banget kalau misalnya tiba-tiba nih, ini akan keren banget. Saya bikin Tribelio, terus suddenly semua orang rebutan pakai. Nggak perlu pakai buku. Itu akan keren banget. Nah, sekarang ada market yang harus pakai buku, ada market yang nggak harus pakai buku. Kalau Anda mikir kayak Gojek gitu, itu kan ojek ya, orang telepon ojek diganti ke aplikasi, cuman behaviornya dari telepon pakai aplikasi. Tapi kalau kita ngomongin kayak Tribelio, itu sama seperti ketika saya belajar di Russell Brunson ya, dia melawan Infusionsoft. By the way, saya belajar di Russell Brunson, tapi saya disertified oleh Infusionsoft, so I know both. Oke, saya tahu dua-duanya. Ketika saya disertify oleh Infusionsoft, digital automation ya, ngomongnya marketing automation. Jadi saya kemarin ngajar automation juga. Itu ketika orang mau membeli Infusionsoft secara package, mereka mengharuskan kita untuk membayar onboarding proses sebesar 2.000 US dollar per orang, per account gitu. Jadi kalau saya certified, berarti saya bisa ngajar di situ. 2.000-nya masuk ke saya. Jadi benar-benar mereka bahkan nggak pakai buku lagi, men. Pakai onboarding proses harus diajarin. Karena pakai Infusionsoft agak membingungkan, agak kompleks soalnya. Jadi benar-benar yang dalam banget. Jadi Russell melihat bahwa oke, onboarding kayak gitu nggak scalable kan, maka dia menurunkan itu jadi buku aja, jadi buku sehingga idenya orang dapat. Begitu orang dapat idenya, mereka mau ngambil kelasnya, dia jualnya lebih mahal, nggak dari 2.000, bisa 2.500, bisa 3.500. Mastermind-nya dia 50.000, ya kan? Tapi orang udah ready duluan. Which is ini gak ada yang salah. Even Infusionsoft pakai education, tapi modelnya onboarding. Jadi ada orangnya, ada konsultannya satu, ketemuan selama berapa hari, 3 hari, 4 hari gitu. Kalau saya di Indonesia kemarin, saya bikin kelas 2 hari. Ya, jadi that's the idea guys, bahwa kita lihat market itu ready atau enggak. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Sekarang pertanyaannya gini, kita nggak usah ngomongin lah kalau sukses dan nggak sukses itu urusannya adalah bikin buku atau enggak ya, karena
Ini sekali lagi menurut saya itu egois banget kalau kita hanya melihat bahwa jualan buku itu untuk membuat kita lebih kaya. Itu terlalu egois. Kita harus mikirin market. Apakah market itu kayak misalkan market itu butuh kelas TK gak sih? Kalau butuh kelas TK yang bayarnya murah, ya dikasih gitu. Jadi kita perhatikan market. Nah pertanyaannya sekarang, ketika Anda membuat sebuah bisnis atau bisnis apapun yang Anda miliki hari ini, ada nggak sih yang bisa dibuat sebagai buku di situ di bisnis Anda? That's question. Kalau Anda jualan obat jerawat, bisa nggak sih bikin buku tentang jerawat? Kayak Anda bisa cari misalkan di buku damis.com, di buku damis.com. Anda cari deh acne protection, acne something gitu. I think saya punya deh bukunya kemarin acne something gitu tentang jerawat. Anda bisa bikin buku kayak begitu yang lebih tipis misalnya, karena Damis itu bisa sampai kayak 380 halaman. Anda bisa bikin buku tentang bagaimana caranya untuk mencegah, merawat, mengobati jerawat sambil di dalamnya ada obat Anda. Udah deh laku. Iya kan? Sesimpel itu, bahwa ketika orang mengerti, orang akan membeli produk Anda. That's the idea. Konsepnya cuma itu aja. Nah, untuk membuat orang mengerti itu butuh edukasi. Kalau tidak butuh edukasi, Anda bermain di red ocean. Ini generalnya aja ya. Mas Amin kayak secara basic, secara standar itu kayak gitu pemikirannya. So, hopefully Anda understand di sini bahwa dicari tahu apa sih yang bisa dibuat sebagai edukasi di tempat Anda. Itu Anda akan mendapatkan yang namanya SLO tadi, which is self-liquidating offer, sebuah edukasi yang bisa Anda jual untuk mendapatkan income untuk membiayai iklan-iklan Anda. Goalnya adalah bisnis Anda scalable. Ya, jadi bisa dibesarkan. Alright guys, so I think itu aja supaya Anda dapat perspektif yang kompleks dan lengkap. Jadi gak cuma dari satu sisi aja bahwa always attacking the people who sell the books atau seminars. There is stupidity, man. There is stupidity. Alright. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.